Sobat Kampus, masih bersama saya Atasya di Bincang ITS. Nah sekarang Atasya bakal tanya-tanya lagi nih ke narasumber kita dengan Pak Asyari selaku Rektor ITS serta jajaran petinggi ITS. Dan kali ini Atasya kedatangan beberapa narasumber, di antaranya Bapak Amzah Fansuri selaku Dekan Fakultas Sains dan Analitika Data, kemudian hadir Ibu Laili Yohana selaku Kepala Direktorat Pengembangan Teknologi dan Sistem Informasi ITS, dan Ibu Sri Fatmawati selaku Seksi Humas dan Edukasi Tim Satgas ITS. Baik, Institut Teknologi 10 November selain melakukan inovasi di bidang teknologi, dengar-dengar juga melakukan inovasi memproduksi ratusan hingga ribuan hand sanitizer. Untuk lebih lanjut mungkin bisa dijelaskan oleh Bapak Aji dan Bapak Hamzah bagaimana proses serta hasil akhirnya. Silakan Bapak. Ini kebetulan ada Prof. Hamzah gitu ya, yang menyiapkan dari tim Hensa gitu ya, produksinya sudah sangat banyak, mungkin nanti bisa cerita. Salah satunya adalah memastikan bahwa ketika kampus dipakai ruang-ruang tertentu, tentunya limited tentunya, dan kita sterilisasi berkala, dan ini dibantu oleh tim Hensa gitu ya. Dan saya pikir tadi nyinggung sedikit tentang produknya ITS, sebelumnya awal-awal dulu kan awal produknya Hensa sama face shield. Ini yang saya cukup terharu sebetulnya kalau mengingat-ingat lagi histori ke beberapa hari ke belakang, karena ini ternyata menginisiasi kampus-kampus lain gitu ya untuk bisa berkontribusi. Saya pikir kita dari ITS harusnya sangat bangga dengan kontribusi ITS. Mungkin Pak Hamzah juga bisa cerita nanti bagaimana Hensa bisa berproduksi sampai sudah banyak Pak ya, sudah banyak sampai lupa ini berapa liternya Pak. Moga Pak Prof. Hamzah. Hamzah dipersilahkan Pak. Ya benar tadi produk Hensa ini kita sudah banyak sekali, totalnya ini hampir 5.000 liter ya yang sudah kita distribusikan dan kita buat. Belum termasuk juga desinfektan yang kita semprotkan ke ruang-ruangan di ITS ya untuk sanitasi secara berkala. Ini satu hal yang berbeda hand sanitizer kita dibandingkan dengan yang dari universitas yang lain. Kalau universitas lain itu mayoritas atas nama departemen atau fakultas. Nah, kalau kita di ITS ini semuanya atas nama ITS. Jadi kita bergerak dalam satu komando ya. Jadi siapapun si ITS boleh ikut berperan di semua kegiatan kita. Nah, sekarang alhamdulillah produksi kita cukup banyak ini karena permintaan juga banyak sekali ya. Sama seperti yang lain sifatnya donasi. Ya karena itu kita sudah pindah ke gedung robotika ini, jadi gedung robotika jadi pabrik Hensa ini. Ya. Nah, lumayan juga karena itu bisa kita gunakan sebagai teaching factory untuk mahasiswa ITS ya. Nah, cuma memang kami tidak bisa melibatkan lebih banyak mahasiswa ya karena beberapa alasan ya, terutama walaupun bahan-bahannya tidak terlalu bahaya, tapi kalau terpapar terlalu lama atau terlalu banyak orang yang berada di sekitar situ juga akan menimbulkan potensi bahaya, demikian. Nah, selain Hensa yang kita produksi juga kami ikut membantu Pemkot memberikan pandangan tentang desinfektan dan sanitizer yang digunakan oleh pemerintah Kota Surabaya untuk sterilisasi maupun mendesinfektan berbagai fasilitas publik ya, termasuk penyemprotan di jalan-jalan tersebut. Ya, karena bagaimana sampai sekarang ini desinfektan dan sanitizer yang ada yang bisa kita pakai semuanya berbasis bahan kimia. Ya, yang tidak berbasis pada bahan kimia itu sangat kecil penggunaannya, dan paling sampai saat ini baru UV untuk desinfektan ya, itu pun untuk benda mati saja. Jadi itu ya, hampir tiap hari kami produksi di robotika, dulunya di
lab kimia, dan pesanan juga terus mengalir, dan kita membantu. Utamanya yang kita berikan adalah fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan dan juga fasilitas publik. Ya, dan donatur juga kadang menyebutkan ini mereka mendonasikan Hensa untuk siapa, tapi lebih banyak atau mayoritas tidak menyebutkan untuk siapa, sehingga kita bisa membantu utamanya fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas publik yang membutuhkan. Demikian. Saya tambahkan Pak Hamzah. Oke, boleh. Ya, saya tambahkan. Jadi kebetulan kita tiap bulan ya timnya Pak Hamzah itu kita juga melaporkan berkaitan dengan produksi hand sanitizer sama pusat kesehatan mana saja yang mengambil lagi. Jadi sampai tanggal 14 April 2020 itu sudah ada 108 bisa puskesmas, bisa klinik, bisa RS, dan total hand sanitizer yang sudah dihasilkan dan didistribusikan itu 2.000 liter 244 THW. Itu tambahnya. Jadi kita ya secara teratur setiap bulan memberikan laporan berkaitan dengan donasi khususnya yang untuk Hensa ini. Itu tambahnya, Mbak. Ya, maaf Pak Hartono, yang 2.000 sekian itu yang memang didonasikan langsung untuk didonasikan langsung pada pelayanan kesehatan. Totalnya itu hampir 5.000, 4.800 sekian liter, Pak. Yang ini yang sampai 14 April, Pak Hamzah. Termasuk yang dipakai untuk wisuda yang lalu ya. Ya. Mungkin bisa dijelaskan Pak, sebagai satuan tugas ini, tujuan dibentuknya Satgas ini untuk apa Pak? Kepada Bapak Aji Pamungkas, dipersilahkan. Prinsipnya ada beberapa poin yang menurut saya yang harus ditangani oleh Satgas semenjak Pak Rektor membentuk tim Satgas. Jadi yang pertama kita ingin memastikan bahwa betul yang disampaikan Pak Rektor, COVID adalah tragedi kemanusiaan dan kita harus juga bisa berpartisipasi, berkontribusi gitu ya, karena ITS adalah aset bangsa sehingga kontribusi ITS terhadap bangsa sangat ditunggu sebetulnya. Jadi kita sangat fokus, sangat concern gitu ya dengan berbagai macam upaya kita untuk bisa berkontribusi. Nanti mungkin bisa dijelaskan lebih rinci ke depannya kontribusinya apa saja yang sudah kita berikan dari mulai yang sederhana sampai yang lumayan kompleks. Kemudian selain itu kita juga ingin membendung dulu gitu ya, membendung dulu bahwa COVID jangan sampai terkena ke Indonesia, ke ITS. Jadi kita sangat, terutama kepada mahasiswa yang menjadi customer-nya ITS gitu ya, beberapa tindakan-tindakan khusus dari Satgas ini mengawal supaya mahasiswa yang tadinya masih aktif di kampus sampai transisi yang sekarang sudah sangat sepi sekali di kampus, artinya sudah banyak yang kembali ke kampung halamannya masing-masing. Kita ingin memastikan transisi itu relatif aman, dan alhamdulillah tidak ada mahasiswa yang menjadi semacam ODP atau PDP yang berdasarkan catatan kami sampai hari ini yang sifatnya masih stay di kampus. Kemudian selain itu juga kita ingin memastikan ruang ataupun lingkungan ITS yang sangat-sangat intinya anti COVID gitu ya, artinya kita ada semacam sterilisasi berkala untuk memastikan lingkungan ITS itu adalah lingkungan yang tetap sehat, bersih gitu ya. Selain juga untuk memastikan bahwa kita berharap ITS itu memang benar-benar bebas dari COVID gitu ya sampai di akhir nanti. Jadi ada tadi yang ke eksternal untuk kontribusi ke kampus, yang ke internal lebih kepada menjaga ITS supaya bebas dari COVID. Terima kasih. Baik Pak Aji, menjaga ITS dari COVID ya Pak. Selain ya. tugas yang dilakukan oleh Satgas ini, mungkin ada program ke depan yang dilakukan Satgas ini Pak untuk menangani COVID-19 di sekitar ITS. Mungkin bisa dijelaskan untuk mengantisipasi barangkali ada mahasiswa yang masih di sekitaran kampus takut akan terkena hal ini. Jadi secara rinci gitu ya, untuk mahasiswa ini kita tentunya bekerja sama dengan Ditmawa. Jadi sebetulnya
tugas Satgas ini sangat dibantu oleh berbagai elemen di kampus, dari mulai Ditmawa, kemudian kepala pusat studi DRPM dan seterusnya, banyak sekali, karena elemen-elemen kampus itu sangat proaktif untuk bisa berkontribusi. Salah satunya yang saya bisa sampaikan di sini, dari Ditmawa ini mengawal mahasiswa-mahasiswa gitu ya. Kami memberikan data-data kepada Ditmawa bahwa ada mahasiswa yang masih ada di sekitaran kampus berdasarkan survei yang kita lakukan, kemudian Ditmawa follow up untuk memberikan makan siang dan plus vitamin gitu ya, untuk memastikan bahwa mahasiswa tetap terjaga. Kemudian yang kedua juga memastikan kalau mahasiswa yang kemarin beberapa kali kita fasilitasi pulang kampung oleh Ditmawa gitu ya, itu juga untuk memastikan bahwa mahasiswa ITS kalaupun mengambil langkah pulang kampung itu relatif aman. Karena kita dari Satgas menganjurkan untuk pakai kendaraan pribadi atau kendaraan yang memang dicharter oleh kita. Kemudian kita juga sampai mengidentifikasi yang sakit, kita telepon, kemudian kita rujuk ke medical center, dan alhamdulillah medical center juga bagian dari Satgas yang sangat proaktif, mengecek, kemudian memastikan kalau misalnya memang ada indikasi gitu, ada indikasi, kita dirujuk oleh medical center ke RSUA, terus kita pantau terus gitu ya, sampai alhamdulillah ada beberapa yang sudah masuk ke RSUA, tapi alhamdulillah belum sampai level ODP, masih low risk gitu ya. Jadi beberapa laporan masih sifatnya low risk. Dan ini terakhir kami dapatkan dari medical center kemarin. Jadi alhamdulillah mahasiswa masih belum, tidak ada lah. Kita berharap tidak ada gitu ya. Sampai sekarang datanya tidak ada yang berstatus PDP ataupun ODP. Amin. Semoga adanya Satgas ini bisa mengurangi rantai persebaran ya Pak Aji ya. Amin ya Rabbil Alamin ya. Bicara mengenai satuan tugas atau biasa disebut Satgas yang dibentuk ITS, peran apa saja kira-kira yang diberikan? Mungkin kepada tim Satgas bisa dibantu untuk menjelaskan. Barangkali ada mahasiswa mungkin yang masih belum paham tentang Satgas di ITS sendiri. Terima kasih Mbak. Kebetulan saya bersama Bu Anggra, kami dari tim Humas dan Edukasi gitu ya. Jadi terkait dengan COVID-19 ini, saya juga tergabung di Indonesian Young Scientist Network bersama Diaspora Indonesia. Jadi kami juga banyak sekali memberikan rekomendasi kepada pemerintah. Jadi untuk ITS sendiri terus terang sudah banyak sekali hal-hal yang terkait dengan pengembangan atau riset-riset yang bisa langsung digunakan oleh tenaga kesehatan gitu ya, dan juga untuk edukasi itu sendiri, kami telah melakukan pertama edukasi terhadap sivitas akademika, tentunya buat mahasiswa juga, dan kepada para dosen. Selain itu, bersama Bu Anggra kami juga melakukan banyak sekali infografis ya namanya. Jadi memberikan info terkait dengan pencegahan, kemudian bagaimana mengatasi misalnya ada gejala dan sebagainya. Kami juga bekerja sama dengan ITS untuk benar-benar mengambil peran memberikan kontribusi terbaik yang bisa kami berikan terhadap ITS dan juga kepada masyarakat sekitar. Dan saya rasa untuk edukasi, karena kami bergeraknya tidak hanya sendiri ya, banyak sekali donatur-donatur yang telah memberikan sumbangan dan kontribusi, dan menurut saya itu trust, kepercayaan kepada ITS, karena kita kalau dilihat banyak sekali yang sudah kami berikan, yang tadi sudah disampaikan tadi ya, termasuk face shield, dan juga yang terbaru adalah Raisa robot itu gitu. Dan saya rasa itu adalah kontribusi, atau mungkin ada yang Mbak mau tanyakan terkait dengan edukasi? Ya Ibu, jadi edukasi ini udah disebarkan ya Bu, mulai offline hingga melalui media. Iya, jadi edukasi yang telah kami sampaikan itu bukan hanya edukasi terhadap sivitas akademika, tapi juga terhadap masyarakat luas. Dan edukasi yang seperti saya sampaikan tidak hanya
Jadi tidak hanya berupa press release, tapi juga ada infografis sehingga masyarakat lebih mudah untuk yang di radio itu loh Bu, yang di radio itu Bu Angga, Bu Fatma. Oh iya, ya terima kasih Bapak, terima kasih Pak Haji juga yang telah memberikan kesempatan. Kami bekerja sama dengan Pro 1 RRI ya untuk memberikan edukasi terhadap masyarakat luas terkait COVID ini. Karena kan banyak sekali ya hoax yang beredar di masyarakat, di mana kita membutuhkan kajian atau kita membutuhkan penjelasan yang benar secara saintifik. Dan kita tahu bahwa banyak sekali informasi-informasi yang tidak sesuai gitu. Jadi kita itu memberikan informasi yang benar gitu ya. Tidak ada, jadi tidak bisa digunakan sebagai untuk mempolitisi atau something seperti itu. Kuliah online? Oh iya, selain itu, terima kasih Pak Haji. Kami juga mengadakan kuliah online bersama Pak Haji dan Bu Yohana juga Bu Anggra. Jadi kuliah online itu kami berikan kepada mahasiswa, jadi bisa langsung tanya ya online ya maksudnya. Pada saat itu juga jadi semua hal yang terkait dengan COVID, apalagi waktu itu kan banyak sekali mahasiswa yang ingin kembali ke rumah atau mahasiswa yang punya gejala-gejala yang menurut mereka apa yang harus saya lakukan Bu gitu. Karena kan kita tahu bahwa COVID ini kan setiap hari ada banyak sekali informasi yang perlu diupdate ya. Jadi setiap hari misalnya terkait dengan airborne lah, terkait dengan carrier lah gitu ya. Jadi harapannya kami dengan kuliah online itu juga mampu mengupdate pengetahuan mahasiswa kita terkait dengan COVID ini. Selama kuliah online ini pastinya ada evaluasi dari tenaga pengajar. Kira-kira evaluasi apa dari tenaga pengajar itu sendiri? Kepada Ibu Yohana selaku Direktur DPTSI mungkin bisa dibantu jelaskan Bu, monggo Bu. Jadi mungkin kami mau menyampaikan beberapa hal. Yang pertama tadi sudah disampaikan oleh Pak Rektor bahwa alhamdulillah teman-teman DPTSI dalam hal ini sudah menyiapkan berbagai infrastruktur termasuk aplikasi yang siap digunakan untuk WFH baik oleh Tendik maupun oleh mahasiswa. Jadi kalau kita lihat perkantoran itu sudah murni menggunakan tanda tangan digital sehingga Bapak Ibu pimpinan sebenarnya tidak perlu ke kampus, itu sudah bisa. Kemudian yang kedua, beberapa yang kemarin teman-teman adik-adik mahasiswa keluhkan bahwa pulsa Ilmupedia maupun paket belajar nggak bisa maksimal karena Zoom di luar gitu ya. Kita sudah bekerja sama dengan teman-teman provider. Kita memasukkan kalau adik-adik menggunakan Open VPN, kemudian mengakses Zoom lewat Open VPN, maka paket Ilmupedia-nya bisa kepake. Nah, itu salah satu yang, iya betul. Jadi itu mungkin salah satu yang tidak disadari oleh adik-adik mahasiswa ya. Sebenarnya fasilitasnya sudah lengkap banget, nanti mungkin bisa digunakan. Kemudian, alhamdulillah kemarin kita juga berhasil nego dengan salah satu provider. Insya Allah nanti kemarin sudah disampaikan dengan Pak Rektor juga bahwa mungkin pada bulan Mei kita akan memberikan 4.000 paket data, bantuan paket data ya, 4.000 mahasiswa itu akan dapat paket data gratis dan datanya sedang dikumpulkan oleh teman-teman Direktorat Kemahasiswaan. Jadi kita saling bekerja sama untuk ITS, jadi nggak ada saja, Bu, ya? Yang membutuhkan saja, Kemudian juga terkait evaluasi perkuliahan, tadi kami menambahkan, Mbak, kami mendapatkan informasi bahwa berbagai departemen itu sudah melakukan evaluasi dan memang kita lihat itu banyak mahasiswa yang terkendala karena jaringan. Jadi yang sudah ada di, kalau kita lihat persebarannya tadi ya, ada yang sudah di Papua, ada yang sudah di Kalimantan, mereka mengeluhkan kalau menggunakan Zoom atau mungkin telekonferensi langsung itu tidak bisa mengikuti. Sehingga kemarin Pak Rektor memberi arahan untuk asinkronus. Dan itu sudah kita sepakati juga, termasuk ada beberapa Bapak Ibu dosen yang menggunakan kuliah dengan WA. Keluap. Jadi videonya dikirim ke WA, kemudian pakai voice note, dan itu lebih ringan. Kemarin kami evaluasi teman-teman lebih suka menggunakan itu. Tapi pada saat mereka nanti butuh secara langsung bertanya, silakan kontak dosennya by phone sendirian, enggak apa-apa gitu. Jadi kita open sekali.
Kemudian untuk ini apa namanya Vicon, teman-teman di PTSI sudah menyiapkan tidak hanya Zoom, kemarin kita juga ada Webex, kemudian ada Teams yang kita bisa pakai, kemudian ada CloudX, dan teman-teman sedang membuat sendiri meet.its.ac.id, sedang dalam uji, tapi itu juga jadi salah satu sarana untuk bisa kita pakai. Jadi ada banyak sekali yang sudah disiapkan Bapak Ibu di dalam kampus, meskipun kita tidak memberikan subsidi dalam bentuk uang kepada adik-adik mahasiswa, tapi kita memberikan cara mereka bisa mengakses sarana pembelajaran itu lebih murah dibandingkan dengan mungkin kampus-kampus lain. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan dari teknologi atau DPTSI. Ini bagi teman-teman yang merasa kebingungan UKT-nya nggak diturunkan, ITS telah memberikan banyak sekali fasilitas yang bisa dimanfaatkan untuk menjalankan aktivitas pembelajaran dengan senormalnya ya Bu ya Pak ya. Iya betul. Bahkan kalau kita lihat sekarang mungkin bidang 1 sedang membahas terkait Bapak Ibu yang S3 ya, itu apakah tetap dilaksanakan kuliah terbuka online atau tidak itu sedang dibahas juga. Artinya mungkin bisa tidak dilaksanakan sidang terbuka ya Pak. Bahkan sidang tesis pun kemarin kami juga sudah mengerjakan dengan online. Jadi nggak ada kendala sebenarnya semuanya. Ya, gitu. Insya Allah semoga lancar. Amin Bu Yana. Semoga semakin berkurang ya Bu angka kasus pandemi COVID-19 ini. Amin, amin ya amin. Kali ini boleh 1 hingga 2 kalimat sebagai closing statement dari masing-masing Ibu dan Bapak untuk mengajak mahasiswa agar tetap menjaga kesehatan dan di rumah saja selama karantina ini. Dimulai dengan Bapak Suhartono dan bisa diakhir sebagai penutup dengan Bapak Asyari. Bapak Suhartono dipersilahkan. Oh, ini closing untuk mahasiswa ini ya? Penutup Pak. Saran, pesan Pak maksudnya. Oke, jadi untuk mahasiswa ya, persis seperti yang disampaikan juga oleh Ketua MWA di ITS bahwa kita sekarang ini fokusnya ke survive. Jadi pesannya juga ke mahasiswa, survive-lah, bertahanlah dengan baik bersama keluarga, ikuti perkuliahan sebaik mungkin dengan semua sarana yang ada. Jika ada kesulitan, pastikan tetap bisa berkomunikasi dengan dosennya. Mudah-mudahan kita semua bisa melewati masa COVID-19 ini ya dan bisa kembali bertemu di ITS dalam waktu segera. Semangat baru untuk ITS dalam rangka COVID-19. Itu aja. Oke. Kepada Bapak Hamzah dipersilahkan. Ya baik, saya pendek saja ini. Kami memang membuat hand sanitizer, kemudian desinfektan, ya, tapi itu semua adalah hanya bagian kecil saja dari upaya kita mencegah penyebaran virus corona. Jangan lupa untuk mahasiswa yang paling besar pengaruhnya adalah tetap menjaga jarak dan jangan lupa cuci tangan, ya, pakai sabun, ya, tidak harus antiseptik, sabun apa saja boleh, minimal selama 20 menit. Tetap sehat untuk semua mahasiswa dan semua dosen dan teknik lulus Universitas ITS dan juga semoga wabah pandemik ini bisa segera berakhir. Terima kasih. Terima kasih Bapak Suharto Hamzah. Dilanjutkan dengan Bapak Aji. Silakan Bapak. Ya, tetap di rumah gitu ya. Tetap juga beraktivitas reguler gitu ya, walaupun kondisinya masih di rumah. Tetap pantau website Satgasnya ITS untuk mengetahui info update dari Satgas dan tetap ceria lah supaya tidak terlalu terbebani. Ada Pak Bambang dipersilakan Pak. Baik, terima kasih Mbak. Jadi COVID-19 ini memang merubah banyak hal di kehidupan kita. Jadi kita harus rasanya kan semua harus bekerja di rumah dan sebagainya, tapi perlu disadari bahwa semua ini tidak boleh menghentikan aktivitas kita. Silakan tetap berkreasi, tetap berinovasi, tetap belajar, manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Ini kesempatan Anda bertemu dengan keluarga, ya karena keadaan memaksa seperti itu, tapi jangan berhenti beraktivitas dan berinovasi. Jadi stay healthy, stay happy, stay home. Ya, saya kira itu saja. Terima kasih.
Mungkin Bu Anggra sebelum Pak Asari bisa dipersilakan memberikan closing statement nasihat kepada mahasiswa agar tetap menjalankan aktivitas di rumah. Oke, tetap semangat, tetap sehat di rumah. Tetap bisa melanjutkan kuliah karena saya rasa banyak sekali yang sudah kita lakukan sebagai perkuliahan juga sudah kita sesuaikan dengan online. Jadi teman-teman semua bisa tetap sehat di rumah, tetap berkuliah online. Semua tugas-tugasnya bisa dilaksanakan semua dengan online juga. Stay healthy, stay safe semuanya. Terima kasih. Untuk Bu Fatmawati, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Mbak. Dipersilakan Bu closing statement untuk mahasiswa agar tetap menjalankan aktivitas di rumah. Oke, terima kasih Mbak. So, kalau dari saya pikir supaya sudah ya stay healthy, stay at home gitu ya, stay clean itu udah pasti gitu. Jadi kalau dari saya, karena ini terkait dengan edukasi ya, jadi buat adik-adik mahasiswa, meskipun di rumah, produktivitas harus tetap. Aktivitas itu tidak hanya terbatas pada fisik. Artinya meskipun di dalam rumah, tapi banyak hal yang bisa kalian lakukan. Apalagi ini terkait dengan begitu banyaknya informasi-informasi. So, saya rasa banyak hal yang bisa dilakukan tanpa harus tanpa harus keluar rumah, gitu ya. Jadi seperti yang sudah kami lakukan dengan beberapa mahasiswa, ada yang mulai membuat review paper, ada yang mulai membuat riset kecil-kecilan di rumah, ada yang mulai bekerja sama dengan masyarakat setempat. Saya pikir aktivitas seperti ini bisa kalian lakukan dimanapun, meskipun itu tidak di kampus gitu ya. Jadi aktivitas ini karena apa? Karena kalau tetap di rumah aja tanpa ngapa-ngapain ya, meskipun ada online lecture gitu ya, aktivitas atau karya kalian itu juga ditunggu oleh bangsa ini gitu. Itu Mbak dari saya. Terima kasih. Pada Bapak Asari untuk menutup diskusi dipersilakan. Ya, baik. Jadi mirip-mirip dengan yang lain. Yang pertama, satu, jaga daya juang Anda para mahasiswa. Tetap kreasi, tetap inovasi. Anda sebagai generasi penerus. Generasi penerus itu strong, ya, ayo very strong. Dipompa semangatnya sama daya juangnya ini. Yang kedua, mari menyesuaikan diri. Ini satu hikmah yang luar biasa. Tidak semua generasi mengalami seperti ini. Dahulu pernah ada tahun 1930-an, zamannya orang tua mbah atau buyut kita dulu, seperti begini. Nah, sekarang ini kita mengalami, saya juga, ini peristiwa luar biasa, yang meninggal beratus-ratus, 1.500 di Amerika sehari. Mudah-mudahan terjadi di Indonesia. Jadi mari kita menyesuaikan diri. Mari adik-adik mahasiswa ini sebagai bagian dari solusi, seperti yang Bu Yohana tadi. Dan lagi, mari mempersiapkan diri. Karena ini baru permulaan. Ekonomi setelah ini akan terhantam luar biasa. Mari kita siap diri. Tadi Pak Suhartono mengatakan, kita berubah dari mode growth, tumbuh, yang kemarin itu dipikir tumbuh, untung, dan seterusnya. Ini start dari sekarang, kita sudah harus berubah ke mode survive. Bagaimana bisa bertahan. Ya, bertahan. Karena bensin kita jangan sampai habis. Ini belum tentu selesai Desember ini. Nggak boleh habis bensin kita. Jadi ayo mahasiswa, para generasi penerus bangsa ini, kita menyesuaikan diri. Kita bagian dari solusi. Kita bersiap dengan kondisi yang berikutnya. Dan satu lagi, jaga semangat, jaga kesehatan, salam sehat untuk semuanya. Ya. Baik, bagi teman-teman, jaga kesehatan, jaga semangat, dan salam sehat. Semoga kesehatan bersama kita selalu. Baik, amin. Bapak dan Ibu dosen serta Pak Rektor, Pak Hamzah, Pak Asyari, Pak Suhartono, Pak Bambang, Pak Aji, Bu Anggra, Bu Yohana, dan Bu Fatmawati. Terima kasih banyak atas diskusinya hari ini.
Semangat terus Sama-sama. untuk tim ITS agar bisa terus memimpin dan bersama-sama melewati pemberantasan corona terutama di ITS ini. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya dengan situasi yang lebih baik dan semoga kita semua dapat melewati ini dengan sehat dan dapat dilakukan dengan sedia normalnya dan bisa dilakukan mungkin perbincangan ini secara offline atau secara langsung tanpa perantara media. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin bisa lambaikan tangan tuh teman-teman di rumah yang sedang menyaksikan Bapak Ibu. Ya. Kasih apa-apa. Ya, salam untuk semua ya, sehat. Sehat.